Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya sama teman-teman semuanya. Dan kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol teman-teman. Nggak nyangka dan nggak terasa ya maksud saya. Sekarang itu sudah nyampe di episode yang cukup jauh teman-teman ya, di episode ke-54. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang masih pemula, yang masih awam bisa nonton dari episode ke-1 biar paham dan belajarnya urut kayak gitu ya teman-teman. Oke, di episode ke-54 kali ini kita akan teori ya tentang psikologi trading teman-teman ya. Tentang mental dan juga psikologi trading dan kemarin kita di episode 53 sudah praktek ya. Jadi selang-seling aja kayak gitu. Oke, di episode ke-54 ini teman-teman, saya akan membahas satu topik yang sangat-sangat penting, yakni tentang psikologi trading teman-teman ya. Jadi psikologi trading itu kalau kacau teman-teman, orang itu bisa hilang kendali. Hilang kendali itu ya sudah ngawur akhirnya tradingnya. Dari lotnya dibesarin, entry terus kayak gitu, dan dia tidak berpikir panjang lagi gitu. Yang akhirnya apa? Akhirnya dia ya udahlah habis sekalian gitu, dapat banyak ya udah banyak sekalian kalau bisa balik kayak gitu ya. Nah akhirnya dia tidak bisa berhenti teman-teman. Nah ini adalah hal yang sangat penting teman-teman, karena ketika psikologi trading teman-teman rusak ya, teman-teman hilang kendali, sudah nggak disiplin lagi, tidak berpikir panjang lagi, tidak bisa berhenti, sudah pasti ya hasil akhirnya adalah margin call. Pasti teman-teman, saldo kalian pasti habis kalau psikologi trading teman-teman tuh kacau kayak gitu. Nah, lalu bagaimana cara membentuk psikologi trading yang bagus? Nah, ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kuncinya hanya ada satu kalimat penting yang perlu teman-teman ingat agar psikologi trading teman-teman tuh bagus. Kalimat tersebut apa? Nah, kita akan bahas lengkapnya, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex yang terbaik di dunia, dan silahkan teman-teman semuanya bergabung dengan komunitas dari Efek Pro. Ya, ini di Telegram ada teman-teman ya, di Telegram. Nanti linknya tak kasih di deskripsi video ini. Ini manfaatnya banyak banget teman-teman. Yang pertama nih, kalian lihat sendiri di sini ya. Teman-teman akan mendapatkan insight pasar terkini ya, analisa-analisa berita-berita penting seputar market teman-teman bisa dapat. Kemudian kalian bisa mendapatkan promo eksklusif khusus member dari Telegramnya bisa dapat juga. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan edukasi gratis. Kemudian ya secara berkala ya dapat promo-promo kayak gini itu ada di Telegram semuanya teman-teman. Kemudian ini ya tadi ya, nah ini ada edukasi secara gratis, nanti live-nya kapan, informasi penting apa, teman-teman bisa dapat semuanya. Ya, jadi teman-teman wajib banget untuk gabung dengan Telegramnya FX Pro. Nanti linknya tak kasih di deskripsi video ini ya. Mantap banget. Dulu teman-teman ya, waktu psikologi trading saya sering kacau, waktu awal-awal belajar trading, saya juga menggunakan kalimat ini. Kenapa? Karena saya sering kali menyesal teman-teman ya. Menyesalnya itu ketika sudah margin call ya. Ketika MC itu menyesal. Aduh, kenapa sih saya nggak berhenti gitu? Kenapa saya nggak berhenti? Kenapa kok saya hilang kendali gitu. Jadi adanya tuh penyesalan dulu teman-teman. Kenapa kok lotnya harus saya gedein gitu? Kok saya over gitu. Yang akhirnya apa gitu. Di hari berikutnya saya tuh nyesel ya zaman dulu. Aduh, kenapa sih kemarin saya nggak berhenti dulu, padahal kemarin sudah sempat profit loh gitu. Kenapa saya kemarin nggak berhenti dulu, padahal kemarin ruginya cuma dikit loh. Nah hari ini itu padahal ada momen bagus nih, saya jadi nggak bisa entry gara-gara udah margin call duluan. Itu adalah penyesalan saya di masa lalu ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama? Kalau sama berarti ya relate kayak gitu ya. Dan saya rasa sih hampir semua trader ngalamin hal seperti itu. Nah, kalimat mendidik psikologi trading yang bagus itu ini teman-teman. Ingat ya, masih ada hari esok. Jadi ketika teman-teman ingat betul kalimat ini teman-teman itu akan ada sebuah ketenangan kayak gitu. Jadi misalkan hari ini rugi ya, ya sudah ingat masih ada hari esok gitu. Nggak usah kita buru-buru nyari cuan hari ini juga. Kalau teman-teman buru-buru, otomatis psikologi tradingnya tertekan, akhirnya entry-nya ngawur.
Jadi tenang teman-teman ya, ketika rugi ingat masih ada hari esok, ketika profit pun juga sama teman-teman, ingat masih ada hari esok. Yang akhirnya apa? Kita punya sebuah apa ya namanya, sebuah gambaran gitu bahwa besok pun masih ada peluang gitu. Jadi santai aja. Kenapa? Kalau teman-teman rugi nggak bisa berhenti dan terus trading di hari ini, ruginya tambah banyak. Kalau sudah profit dan kalian nggak bisa berhenti dan terus trading hari ini, profit itu jadi rugi. Ini bukan masalah trader itu cuma dikasih profit sama bandar habis itu dihabisin, nggak seperti itu teman-teman. Masalahnya adalah di psikologis kita. Masalahnya adalah di kejernihan pikir kita teman-teman. Orang kalau sudah habis rugi dan dia merasa aduh kenapa sih kok rugi, aduh langsung entry gitu. Belum ada signal pun itu seperti ada signal. Masalahnya di situ teman-teman, faktor psikologis. Kemudian dia bahkan berani entry di saat nggak ada momen. Jadi ya udah asal buy asal sell aja kayak gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, itu adalah karena apa? Karena faktor psikologisnya kacau teman-teman, kayak gitu. Kemudian teman-teman, ini adalah sebuah pengingat penting teman-teman. Ingat masih ada hari esok, ingat masih ada minggu depan ya, bulan depan dan lain sebagainya gitu. Lagi pula saya seringkali mengingatkan ke teman-teman semuanya ya, untuk menjadi seorang trader itu tahapannya sudah sangat jelas ya. Tahapan yang pertama itu adalah akun harus awet dulu. Kalau teman-teman akunnya masih sering margin call depo, berarti teman-teman masih gambling. Teman-teman belum trading yang beneran trading gitu. Kalau akunnya belum awet. Akun itu harus awet dulu teman-teman. Nah, ketika seorang trader itu akunnya sudah awet, maka otomatis dia akan berbenah masalah teknik. Otomatis. Orang yang dari awal dia sudah menjaga agar akunnya awet, tradingnya santai, dia akan otomatis membenahi tekniknya. Nah, disinilah dia akan dapat banyak momentum ya. Udah akunnya awet, dia berbenah teknik, akhirnya dia dapat momentum. Akhirnya jangka panjangnya berkembang gitu. Jangka panjang bertumbuh. Nah, kalau teman-teman semuanya di tahapan pertama ini aja teman-teman belum bisa, alias masih margin call mulu ya, alias masih hilang kendali mulu ya, ya teman-teman belum bisa berbenah dari segi teknik gitu. Jadi minimal teman-teman itu sekali deposit ya, deposit yang terakhir ini habis ini itu jangan sampai margin call. Akunnya awet gitu ya teman-teman. Yang penting akunnya awet, teman-teman bisa trading tiap hari. Nah, di situ teman-teman akan mulai berbenah masalah teknik. Ya tekniknya akan mulai dibenahin, ya akan mulai dikoreksi kayak gitu. Nah, nanti teman-teman itu akan dapat banyak momentum, di mana teman-teman buy beneran naik dan sell beneran turun kayak gitu teman-teman ya. Nah, disitulah teman-teman nanti akan jangka panjangnya bertumbuh. Jadi trading itu perjalanan dengan langkah kecil yang panjang teman-teman. Jadi bukan yang kayak kerja borongan harus ditarget cepet kayak gitu, nggak bisa. Dan teman-teman, tips yang terakhir teman-teman, jangan trading dengan tekanan ya. Jadi usahakan trading teman-teman tuh beneran gak ada tekanan. Maksudnya gimana? Maksudnya ya hari ini dapat berapapun terserah sama market, hari ini SL pun juga gak masalah kayak gitu. Ya gak ada tekanan dari kebutuhan, dari utang dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman banyak tekanan ya, itu nanti teman-teman otomatis tradingnya akan berantakan ya, akan overload dan akan over trading kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, itu adalah pesan saya di video ini di episode ke-54 ya teman-teman. Ingatlah masih ada hari esok teman-teman. Untuk menjaga psikologi trading teman-teman tetap bagus. Jadi baik itu rugi maupun profit teman-teman harus punya batas ya. Dalam waktu sehari khususnya. Harus punya batas sehingga teman-teman ada rem untuk berhenti, sehingga teman-teman nggak makin rugi banyak ya, ketika profit juga profitnya bisa aman, nggak jadi rugi kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, itu adalah pesan saya di episode ke-54. Lanjut lagi ya nanti teman-teman, di episode ke-55 kita akan praktek trading lagi ya, seperti biasa kayak gitu. Sampai jumpa di episode ke-55.